Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Dormas dari program studi D3 Kebidana Stikes Akademia Yogyakarta. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai bahaya aborsi. Teman-teman boleh menyimak sampai habis ya. Waktu yang saya gunakan 2-10 menit. Baik teman-teman, kita akan masuk ke definisi aborsi. Teman-teman tahu tidak apa itu definisi aborsi? Baik, saya akan menjelaskan. Definisi aborsi yaitu kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Ada juga yang menyebut aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan. Baik teman-teman, yang berikut kita masuk ke macam-macam atau jenis aborsi. Teman-teman tahu tidak apa itu macam-macam atau jenis aborsi? Baik, saya akan menjelaskan jenis aborsi atau macam-macam. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama spontan, yaitu aborsi yang terjadi secara alamiah tanpa ada upaya dari luar untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Yang berikut buatan adalah aborsi yang terjadi karena adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan, contohnya hamil di luar nikah. Nah teman-teman, otomatis kalau hamil di luar nikah itu kehamilan tidak diinginkan ya. Kemudian si ibu juga berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Yang ketiga, alasan melakukan aborsi. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor ketidakkesiapan, faktor penolakan terhadap bayi yang dikandung, kemudian menutupi aib dan malu. Yang berikut metode dan teknik. Yang pertama, aborsi yang ilegal itu yang dilakukan secara tradisional maupun modern, yaitu ramuan tertentu dan pijatan, kemudian menggunakan alat tertentu yang dimasukkan ke liang vagina, kemudian minum obat tertentu, contohnya pijatan perut dapat mengakibatkan pendarahan, kemudian minum obat tertentu juga mengakibatkan keracunan dan gagal ginjal, bahkan kematian. Kemudian aborsi legal yaitu aborsi yang dilakukan di rumah sakit. Caranya, waktunya kapan, dan siapa yang melakukan. Bagaimana kemampuan aborsi itu yang legal dan harus diperhatikan ya teman-teman. Yang berikut risiko yang timbul terhadap aborsi, yaitu risiko kesehatan dan keselamatan fisik, contohnya kematian mendadak karena pendarahan hebat, kemudian pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi yang serius pada kandungan, kemudian rahimnya robek, kerusakan leher rahim yang mengakibatkan janin cacat pada kehamilan, kemudian kanker payudara, kanker hati, kelainan dari plasenta, mandul, infeksi rongga panggul, dan infeksi rahim. Kemudian risiko psikologisnya yaitu merasa sedih karena kehilangan janin, kemudian beban batin akibat timbulnya rasa bersalah, kemudian penyesalan yang berakibat depresi. Yang berikut teman-teman, risiko psikososial yaitu diasingkan oleh masyarakat, kemudian tekanan dari masyarakat, dikucilkan dari keluarga, dan dapat ceraan dari orang sekitar, kemudian risiko masa depan remaja dan janin yang dikandungnya. Yang berikut timbulnya gangguan kesuburan atau fertilitas, tekanan hukum masuk penjara, masa depan suram, dan masa depan janin putus karena sudah membunuh
karena sudah dibunuh oleh si ibunya. Baik teman-teman, itu saja sedikit edukasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan teman-teman juga boleh like, komen, dan subscribe. Terima kasih.